Pasal 1. Surat dari Paulus, budak Kristus Yesus yang dipanggil untuk menjadi rasul, yang dipisahkan untuk memberitakan kabar baik Allah, yang sudah dia janjikan dalam kitab suci melalui para nabinya, yaitu tentang putranya yang lahir sebagai manusia dari keturunan Daud, dan yang terbukti sebagai putra Allah sewaktu dibangkitkan dari antara orang mati melalui kuasa kudus. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui dia, kami mendapat kebaikan hati yang luar biasa dan dijadikan rasul, supaya semua bangsa bisa beriman dan taat kepadanya demi memuliakan namanya. Dari bangsa-bangsa itulah kalian sendiri dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus. Surat ini ditujukan kepada semua orang yang Allah kasihi di Roma yang dipanggil untuk menjadi orang-orang suci. Semoga kalian mendapat kebaikan hati yang luar biasa dan kedamaian dari Allah, yaitu Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, dalam nama Yesus Kristus saya mengucap syukur kepada Allah saya atas kalian semua, karena iman kalian dibicarakan di seluruh dunia. Allah, yang baginya saya sepenuh hati melakukan pelayanan suci dengan memberitakan kabar baik tentang putranya, menjadi saksi bahwa saya tanpa henti mendoakan kalian, memohon supaya saya akhirnya bisa datang kepada kalian, kalau itu kehendak Allah. Saya ingin sekali bertemu kalian, supaya bisa memberikan karunia rohani untuk menguatkan kalian. Dengan kata lain, saya ingin agar kita saling menguatkan. Saya dikuatkan oleh iman kalian, dan kalian dikuatkan oleh iman saya. Saudara-saudara, saya ingin kalian tahu bahwa saya sudah sering berniat datang, meski selalu ada halangan, karena saya ingin mendapat hasil dari pelayanan saya di antara kalian, seperti pelayanan saya di antara bangsa-bangsa lain. Saya memiliki kewajiban terhadap orang Yunani maupun orang asing, terhadap orang yang terpelajar maupun yang tidak. Jadi, saya sangat ingin memberitakan kabar baik kepada kalian juga di Roma. Saya tidak malu dengan kabar baik itu, karena kabar baik itu adalah bukti kuasa Allah untuk menyelamatkan semua orang beriman, awalnya untuk orang Yahudi, lalu orang Yunani juga. Melalui kabar itu, orang beriman bisa melihat bahwa Allah itu benar, sehingga semakin beriman, sesuai dengan ayat yang berkata, dengan beriman, orang yang berbuat benar akan tetap hidup. Dari surga, kemarahan Allah ditunjukkan kepada semua orang yang tidak taat dan tidak benar, yang melakukan perbuatan salah untuk menyembunyikan kebenaran. Mereka seharusnya tahu tentang Allah, karena Allah sudah memberi mereka bukti yang jelas. Meskipun Allah tidak kelihatan, mereka bisa melihat dengan jelas seperti apa Dia itu sejak dunia diciptakan. Kuasanya yang kekal dan kedudukannya sebagai Allah terlihat jelas, karena hal-hal itu bisa dipahami dari ciptaannya. Jadi, mereka tidak bisa berdalih. Walaupun tahu tentang Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau bersyukur kepadanya. Pemikiran mereka tidak berguna, dan hati mereka tidak peka dan gelap. Meski mengaku bijaksana, mereka itu bodoh. Mereka tidak memuliakan Allah yang kekal. Sebaliknya, mereka memuliakan patung berbentuk manusia yang bisa mati, juga patung berbentuk burung, binatang berkaki 4, dan binatang melata. Maka, Allah membiarkan mereka berbuat najis sesuka hati mereka, sehingga tubuh mereka menjadi hina. Mereka menukar kebenaran tentang Allah dengan kebohongan. Mereka menyembah dan melakukan pelayanan suci bagi ciptaan, padahal hanya pencipta yang pantas diagungkan selamanya. Amin. Karena itulah Allah membiarkan mereka melampiaskan nafsu seksual mereka yang tidak terkendali. Yang wanita melakukan hubungan yang tidak wajar, dan yang laki-laki tidak melakukan hubungan dengan wanita seperti sewajarnya, tapi melampiaskan nafsu pada sesama laki-laki. Perbuatan mereka menjijikkan, sehingga mereka mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahan mereka. Karena mereka tidak mau mengakui Allah, Allah membiarkan pikiran mereka rusak, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tercela. Pikiran mereka penuh dengan kesalahan, kejahatan, keserakahan, dan keburukan. Mereka suka iri hati, membunuh, bertengkar, menipu, berniat jahat, bergosip, menjelek-jelekkan orang, membenci Allah, kurang ajar, sombong, membanggakan diri,
membuat rencana jahat, tidak menaati orang tua, tidak punya pemahaman, tidak mendapati janji, tidak punya kasih sayang, dan tidak punya rasa kasihan. Sebenarnya, mereka tahu bahwa menurut hukum Allah yang adil, orang yang terus berbuat seperti itu pantas mati, tapi mereka tetap begitu. Bahkan setuju dengan orang-orang yang terus melakukan hal-hal itu.